Sobat kreatif, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai widget kalung pada Flutter, yang dimana widget kalung ini menampilkan turunannya pada larik vertikal seperti kolom pada suatu tabel dari atas ke bawah. Oke, kita langsung praktekkan sekarang juga. Kita buka Visual Studio Code-nya. Setelah Visual Studio Code-nya tampil di layar, maka kita harus menekan tombol Ctrl plus Shift plus P. Kemudian kita pilih New Project, pilih Application, dan kita pilih folder penyimpanannya ke latihan Flutter dan select folder, dan kita kasih projectnya bernama d_widget column pada _flutter. Kita tekan enter, kita tunggu proses render. Menunggu proses render projectnya. Oke, setelah selesai, maka kita akan ditampilkan di file main.dart. Di sini kita akan membuat tutorial widget kalung. Di sini kita akan mempelajari widget kolom di file main.dart ini. Kita hapus semuanya dan kita ketikkan stw, kemudian kita pilih yang stateless widget dan beri nama myapp. Kita hapus tanda tanya ini. Dan di baris return container ini kita rubah returnnya menjadi widget material, dan di dalam widget material kita tambahkan property child, dan kemudian kita ketik widget column. Kemudian di dalam widget column kita beri property children. Mengenai property children dan child itu sudah dibahas pada materi widget row. Di situ ada penjelasan mengenai property children dan child. Kembali ke widget column, di property children kita tambahkan widget text, dan di dalam widget text kita tuliskan kolom 1, dan kita tambahkan lagi widget text dan beri tulisan kolom 2. Kita tambahkan lagi dengan widget expanded, dan di dalam widget expanded kita tambahkan property child. Kemudian kita tambahkan widget fitbox. Nah, ini untuk menampilkan logo dari Flutter itu sendiri. Kita tambahkan Flutter logo. Kemudian kita membuat void main untuk memanggil kelas myapp yang kita ketikkan di atas ya. Kita ketik void main. Oke, di dalam void main kita tambahkan return run app. Di dalam return run app kita beri widget material app, dan kemudian di dalam widget material app kita tambahkan property home,
kemudian kita panggil my app class yang sudah kita ketikkan di atas tadi. Oke, setelah semua kode diketik semuanya, selanjutnya kita tekan Ctrl plus Shift plus P untuk menampilkan atau untuk menjalankan emulatornya. Kita pilih launch emulator, kemudian kita pilih jenis emulatornya, kita tunggu sampai emulatornya berjalan ya. Emulatornya sudah berjalan, kemudian kita bisa melakukan running project. Kita klik debug, start debugging, kita tunggu sampai projectnya tampil di layar emulator. Oke, sudah tampil ya di layar emulator. Bisa dilihat di layar emulator ini ada tulisan kolom 1, kolom 2, dan di situ juga ada logo dari Flutter itu sendiri. Kita bisa melihat dari widget inspector. Di sini kita bisa melihat root sampai dengan level terendah, dan kita bisa dipelajari. Kemudian di layar emulator kita bisa melihat teks dan logo berada di tengah setiap baris. Kita juga bisa menambahkan pengaturan teks di dalam widget kolom, misal rata kiri dan pengaturan lain. Kita langsung saja praktekkan dengan menulis kodenya. Kita hapus dulu ini widget kolomnya, kita blok dan kemudian tekan delete, hapus, dan kita tambahkan kembali widget kolomnya. Dan di dalam widget kolom kita bisa menambahkan properti cross axis alignment. Ini bertujuan untuk memberikan pengaturan rata kiri ataupun rata kanan. Oke, selanjutnya kita beri properti main axis size. Kita beri dengan widget main axis size.min. Kemudian kita tambahkan properti children, dan di dalam properti children ini kita bisa menambahkan teks kembali atau widget teks. Kita tambahkan widget teks dan kemudian kita tuliskan uji coba teks rata kiri, dan kemudian kita copy, kita blok dahulu dan copy, kita tambahkan di bawahnya uji coba teks rata kiri terus menerus ya. Tambahkan dan kita tambahkan teks dengan pengaturannya secara individu. Misalkan di dalam satu widget teks ini kita akan menambahkan style dari teks itu sendiri. Kita bisa mengaturnya langsung di widget teksnya. Oke, kita ketik uji coba tanda pentung, kemudian kita beri setting stylenya dengan mengetikkan properti style, dan kemudian kita beri default text style. Kita
bisa lihat di layar, ini adalah pengaturan dari teks tulisan itu sendiri. Kita tekan Ctrl plus S, simulator akan langsung merefresh tampilannya. Di sini kita bisa lihat tulisan uji coba itu adalah hasil dari pengaturan teks itu sendiri. Selanjutnya yaitu troubleshooting pada widget row. Troubleshooting adalah menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat menggunakan widget column. Langsung kita praktekkan, kita buat widget column menjadi error. Bagaimana cara kita menjadikan error pada widget kolom? Oke, kita langsung saja praktekkan. Kita kembali ke kode, kita blok teks ini, kita kopikan dan paste seperti ini sehingga tampilannya bisa lebih panjang ke bawah dan bisa menjadikan widget kolom itu sendiri menjadi error. Dan ini sudah menjadi error, terdapat garis-garis hitam dan kuning. Nah, di sini widget kolom sudah error. Oke, sedikit penjelasan dari saya. Saat konten kolom melebihi jumlah ruang yang tersedia, kolom akan meluap dan konten terpotong. Dalam mode debug, bila bergaris kuning dan hitam ditampilkan di tepi yang meluap untuk menunjukkan masalah, dan sebuah pesan dicetak di bawah kolom yang mengatakan berapa banyak luapan yang terdeteksi. Solusi dari permasalahan ini, kita bisa menggunakan list view daripada kolom itu sendiri untuk mengaktifkan konten untuk menggulir ke atas ke bawah ketika ruang vertikal terbatas. Jadi kalau seumpama kita akan membuat kolom yang banyak dari atas sampai ke bawah, kita bisa menggunakan widget list view. Itu adalah solusi yang paling tepat, kawan-kawan. Oke, kita akhiri dahulu tutorial kali ini. Kita hentikan debuggingnya dengan menekan kotak berwarna merah di pojok kanan atas ini. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai widget kolom. Semoga bermanfaat.